Ini bid'ah, 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 ini bid'ah. Al-Ustadz Yazid Jawas. Sebetulnya beliau ini seorang ustadz salafi, wahabi, sering memberikan ceramah di mana tempat. Kita tidak pernah usir, kita tidak pernah serang dia, kita tidak pernah jawabin dia, kita tidak pernah mencegah upaya dakwah dia di lingkungan dia. Tapi belakangan makin lama makin berani mencaci maki habaib, mencaci maki majelis-majelis daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah belakangan dia buat sebuah kitab, sebuah buku. Dia katakan kalau Asy'ari itu sesat kafir, Maturidiyah itu sesat kafir. Nah begitu dia buat buku itu, saya tidak bisa diam lagi. Karena la yumkin ala ayu wahid yani an yaskut alal fitan. Semacam ini nggak boleh. Ada hal-hal semacam ini. Idza dhaharatil fitan fa'alal alim an yatakallam, an yatasaddar bi ilmi. Nah jadi begitu kita lihat sudah kelewat batas, sudah yatajawazal had, maka kita berikan jawaban satu persatu. Kita jawab apa yang diungkapkan, kita jelaskan kepada umat apa itu Asy'ariyah, apa itu Maturidiyah, apa itu Atsariyah, apa itu perbedaan daripada itu semua, siapa itu As-Sawadul A'zam dan lain sebagainya. Nah akhirnya setelah kita berikan jawaban ini juga dimuat di YouTube. Nah mereka mulai sedikit merendah. Mereka sudah mulai ke bawah. Kenapa? Karena umat di mana-mana bergejolak. Begitu saya sampaikan kepada umat, Ahlus Sunnah semua bergerak. Nah jadi kalau dia teruskan, itu bisa diserang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah akhirnya dia mulai menurunkan frekuensinya. Dia tidak berani lagi terang-terangan untuk mengkafirkan. Nah tapi itu tadi, gerakan-gerakan semacam ini, gerakan Wahabiyah, gerakan Syi'iyah, ini memang tidak boleh dibiarkan. Kita mesti hadapi. Tapi kalau bagi ulama kan menghadapinya harus ilmiah, harus bil adillah wal barahin, dengan dalil, dengan argumentasi, bukan dengan otot, bukan dengan tenaga. Lain halnya manakala mereka sudah melakukan serangan-serangan dalam bentuk fisik, tentu kita akan jihad untuk melawan mereka. Nah ini persoalan yang mesti kita garis bawahi. Maka itu Yazid Jawas, kita berikan jawaban semua apa yang disampaikan, dan itu di YouTube cukup banyak. Itu hampir 200 ribuan yang melihat yang melihat itu, belum lagi yang mendownload, yang menyebarluaskan, yang membuat kaset di Indonesia. Setelah itu baru dia turunkan frekuensinya di dalam menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadar itulah ya akhi, jangan antum kira kita berdakwah itu enggak dimusuhi. Antum di Bogor udah berapa tahun? Tahu kisah Ustadz Yazid dulu di Serbu tahun 98? 1000 pemuda preman sampai rumah beliau hancur. Alhamdulillah beliau diselamatkan di alat belakang oleh para polisi. Ya. Kalau enggak meninggal semuanya satu keluarga. 1000 pemuda, bawa parang, bawa golok, Pak. Bayangkan. Subhanallah. Tapi dakwah harus jalan terus, Mas. Tidak akan pernah berhenti insyaallah. Imma sunnah ini tegak, atau kita wafat di atas iman dan Islam. Alhamdulillah. Jalan terus, nggak usah khawatir. Makanya kita itu ketika menghadapi rintangan, langsung kita ingat para nabi dan rasul lebih berat rintangannya. Masa menghadapi rintangan segini saja sudah keok? Wah, nggak bisa. Saya harus bisa menghadapi rintangan-rintangan ini. Begitu dong. Jangan mudah mengeluh. Aduh. Ya kalau sering ngeluh itu namanya nggak sabaran, Pak. Makanya Allah mengatakan fasbir sabran jamila, sabarlah dengan sabar yang indah. Apa kata Imam Mujahid tentang makna sabar yang indah? Artinya sabar yang tidak disertai dengan suka mengeluh. Gak usah ngeluh lah. Yang namanya dakwah pasti, yang namanya rintangan selalu ada. Udah jalan terus, bismillah, tawakkal Allah. Ikuti bimbingan para ulama bagaimana dalam berdakwah. Ya, dengan ilmu dan basirah. Jangan dengan semangat dan emosi. Salah kalau kita dakwah dengan semangat emosi. Yang ada hancur dakwah kita, Mas.
Dakwah kita itu harus dengan ilmu. Dakwah kita itu harus dengan bimbingan para ulama. Ya. Harus. Sebab kalau kita tidak dibimbing oleh para ulama juga hancur, Pak. Karena kita ini masih muda-muda, apalagi banyak pemuda-pemuda sekarang sudah mulai ngaji sunnah. Yang namanya pemuda kan perasaannya lagi wah, ya kan? Semangatnya lagi berkobar-kobar ini. Lah kalau semangat tok berkobar-kobar, bahaya juga. Harus diikat dengan ilmu. Supaya apa? Supaya perjalanan dakwah itu sesuai dengan manhaj para nabi dan rasul. Tidak menyimpang. Hasil bukan tujuan kita. Yang penting dakwah kita sesuai dengan manhaj para nabi dan rasul. Tidak, itu yang terpenting. Adapun hasil bukan urusan kita. Itu urusan siapa? Allah Jalla wa'ala. Salah. Dulu Ustadz Abdul Qadir Jawas itu dulu juga sering belajar baca sampai direkomendasikan oleh Ustadz Syuhada Bahri. Ya, jadi mustaminya Syekh Utsaimin itu yang rekomendasikan Dewan Dakwah. Ya, saya tahu betul itu. Ustadz Syuhada Bahri itu adik angkatannya almarhum Ustadz Husain Umar. Ya, Ustadz Husain Umar itu seangkatan dengan kakak ibu kami, Kiai Haji Rafiuddin Akhyar, pendiri Dewan Dakwah di Banten. Ya, muridnya Muhammad Nasir rahimahullah. Nah, itu kami tahu karena saya kecil. Itu sudah diajak kakak ibu saya, uak saya. Ya, untuk nengok tuh dai-dai kemana saja, masjid-masjid dibangun di mana saja. Dari kecil saya tahu betul. Makanya teman-teman yang berdakwah itu ada yang ke Papua, kemana, teman-teman salafi yang dulu-dulu itu sering datang ke rumah. Ini laporan, ini dakwah di sini begini, ini begini, ini begini. Saya tahu betul. Jadi tahu siapa yang diutus, ketemu siapa, di perpustakaan Lipia ketemu siapa. Saya tahu betul dari kecil. Ya, makanya aneh kalau ada yang muda-muda kemudian ikut nahdir itu. Halo? Nah, artinya dia nggak belajar nasab gitu, nggak belajar sejarah. Silahkan baca, silahkan luaskan bacaan, perdalam. Dengan begitu wawasan kita menjadi luas, menjadi lebih baik. Dan ilmu kita kemudian terangkat. Saya ingin Anda rukun, jangan berselisih. Kenapa harus saling mencela? Kalau tak sepakat jangan mencela. Dari mana Anda mendapatkan ajaran mencela itu? Di Quran ada. Anda ngaji Quran, ngaji sunnah. Apa diajarkan di Quran sunnah saling mencela? Anda belajar Quran yang mana? Sunnah yang mana? Yang saya inginkan kita hidup rukun. Perbedaan nggak apa-apa kalau beda sedikit. Ya beda dalam dan landasan mengambil putusan nggak ada masalah. Sepanjang dalilnya ada. Tapi jangan sampai kemudian saling tidak mengucapkan salam. Assalamualaikum akhi. Besok aja. Besok. Nggak saling sapa. Kok bisa Anda belajar sesuatu tiba-tiba jadi bermusuhan? Pulang ke rumah jadi ribut dengan istri ribut dengan suami, jadi nggak kenal tetangga, jadi nggak saling sapa. Anda belajar apa? Zaman Nabi kan semua didakwahi. Fir'aun aja yang ngaku Tuhan diutus oleh Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah dan lembut. Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun sekarang pergi ke Fir'aun. Dakwahi dia dengan lembut. Ya, dia sudah mulai menyimpang dari kedudukan. Dakwahi dia dengan lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar dan mulai takut kepada Allah. Fir'aun ya ngaku Tuhan. Jahatnya luar biasa, hobi bunuh orang. Masih diminta oleh Allah kepada Musa dan Harun diperintahkan, jangan jauhi dia. Dakwahi dengan lembut, jangan kasari dia. Dakwahi dengan kelembutan itu mungkin sadar. Teman ente itu bukan Firaun. Nggak pernah ngaku Tuhan, sama-sama ke masjid. Kenapa Anda jadi kasar? Anda pun bukan Musa, Harun juga bukan. Anda Nabi bukan, Rasul juga bukan. Berdakwah kepada orang yang bukan Firaun. Kenapa mesti kasar? Bisa dipahami ya? Jadi kalau belum mengerti juga, ada sesuatu dalam hati Anda. Ada masalah itu. Ya, ada masalah. Nah, maka kalau saya senangnya kita bersilaturahim, saling mendoakan. Saya doakan tuh. Saya doakan guru-guru, teman-teman, sahabat-sahabat, guru-guru lain. Saya doakan yang mencela saya, yang mentahdir, supaya jadi sahabat. Di teman. Beda boleh, tapi jangan berselisih. Itu yang saya maksudkan. Kalau Anda tanya, saya sebutkan nasabnya satu-satu tuh. Ya, si Fulan belajar di sini, PGA-nya di sini, di fasilitas sini, pindah ke sini belajar. Saya belajar. Ya, SD saya diajak-ajak, kemudian saya masuk pesantren, begitu kelas 1 SMA, saya diminta kemudian lewat saya datang ke istana Muhammad Nasir itu. Saya yang periksa itu skripsinya malamnya, besoknya sidang. Ya, jadi kemudian saya cek, besoknya kakak ibu saya yang menyidang itu. Jadi di sidang, saya tahu yang diucapkan, Anda salah halaman sekian. Saya bilang itu saya yang tadi malam perbaiki. Jadi kita paham nih si Fulan. Jadi seperti itu kita saling doakan. Itu indah cara berdakwah. Saling support,
saling rekomendasikan. Teman-teman kalau belajar hadis Fulan ya, saya sering katakan, dah kalau belajar sirah, cari Ustaz Khalid. Ya Ustaz Khalid, itu orang baik tuh. Insya Allah orang saleh itu, belajar sirah kepada beliau. Ustaz Budi Azhari, belajar. Ya, ayo kepada siapa aja, di Al-Azhar ada siapa. Ya belajar tentang akidah, belajar pada Ustaz Farid Uqbah, belajar tuh. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah beliau masih sehat, masih mau mengajar. Ya, belajar. Orang Malaysia aja datang belajar kepada beliau, ngundang belajar. Masa orang Indonesia nggak belajar? Ya, maka silahkan kumpulkan, saling doakan, jangan ribut. Nanti khawatirnya ngaji tapi wafat sedang mencela. Kita khawatir tuh. Bis ngaji kemana? Ustaz Adiyu, bid'ah, meninggal. Repot.